Sebelum menghadiri KTT APEC di San Francisco, Presiden Joko Widodo melakukan rangkaian kunjungan kerja di Washington, D.C. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington, D.C., Amerika Serikat pada Senin 13 November 2023. Dalam pertemuan tatap muka antara kedua pemimpin negara tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan agar kemitraan kedua negara dapat berkontribusi terhadap perdamaian global. Selain itu, Presiden Joko Widodo menyambut baik kesepakatan dalam meningkatkan status kemitraan Indonesia-Amerika Serikat menjadi Comprehensive Strategic Partnership. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joe Biden berkomitmen untuk terus meningkatkan kerjasama antara Amerika Serikat dengan ASEAN guna memajukan kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan makmur. Presiden Joe Biden juga mengapresiasi kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada tahun ini. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bilateral menyampaikan hasil dari pertemuan tersebut. Indonesia adalah satu-satunya negara yang diundang Amerika Serikat untuk melakukan kunjungan bilateral di Washington DC menjelang KTT APEC di San Francisco. Beberapa hasil penting pertemuan. Pertama, Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk meningkatkan status hubungan bilateral dari Strategic Partnership menjadi Comprehensive Strategic Partnership atau CSP. CSP Indonesia-Amerika Serikat akan menjadi fondasi kuat untuk penguatan kerjasama bilateral terutama di bidang ekonomi. Kedua, secara prinsip disepakati pentingnya penguatan kerjasama mineral kritis. Untuk itu akan dibentuk rencana kerja atau work plan menuju pembentukan Critical Minerals Agreement atau CMA. Jika CMA sudah dimiliki, maka Indonesia akan dapat menjadi pemasok kebutuhan baterai EV di Amerika Serikat secara berkesinambungan untuk jangka panjang. Ketiga, kedua pemimpin sepakat pentingnya segera diimplementasikan Just Energy Transition Partnership atau JETP. Presiden RI menyampaikan agar Amerika Serikat dapat mendukung upaya mempercepat transisi energi Indonesia termasuk program Early Retirement PLTU dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan Indonesia. Keempat, Indonesia telah terpilih sebagai salah satu mitra International Technology Security and Innovation Fund dari Amerika Serikat. Hal ini akan membuka jalan bagi penguatan rantai pasok semikonduktor. Kelima, untuk meningkatkan perdagangan, Presiden mengingatkan pentingnya perpanjangan GSP untuk Indonesia. Keenam, Amerika Serikat menyampaikan komitmen memberikan dukungan terhadap aplikasi Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Selain kerjasama bilateral, kedua presiden juga membahas isu kawasan dan internasional, terutama situasi di Gaza. Presiden Jokowi menyampaikan posisi tegas Indonesia dan meminta agar Amerika Serikat dapat menggunakan pengaruhnya kepada Israel untuk menghentikan kekejaman di Gaza. Gencatan senjata oleh Presiden dikatakan sangat penting untuk segera dilakukan dan bantuan kemanusiaan yang aman dan berkelanjutan dapat dilakukan. Serta proses perdamaian menuju two-state solution berdasarkan parameter internasional yang disepakati dapat segera dimulai kembali. Presiden RI juga menyampaikan hasil keputusan KTT luar biasa OKI yang baru saja diselenggarakan di Riyadh 11 November yang lalu pada saat pertemuan dengan Presiden Joe Biden. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa posisi negara OKI sangat solid dan tegas agar Israel segera mengakhiri kekejamannya di Gaza.